anak tuh lebih sebenarnya momen dan proses bermain tuh lebih penting daripada mainan itu sendiri. Jadi berapun waktunya, kalau misalnya secara jiwa hadir tapi hati tidak hadir juga sama aja dengan bohong gitu. Jadi kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jadi kalau main sama anak, Bapak Ibu pastikan kita masuk ke dunia anak, main yung yubana main lu aja anak gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya masih bersama Ambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, seperti biasa kita mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari Ranah Minang dan seorang wanita entrepreneur. Oh, kan jarang-jarang tuh wanita entrepreneur. Kita saksikanlah. Kita undang yaitu Unimona Agustin Zen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Desbi. Oke. Yang mana panggilannya ke Mona? Mona. Ya, Agus agak aneh nah jadinya. Nggak tahu Agus. Iya betul Mona Bang Desbi. Iya betul. Kak Mona atau Unimona bisa panggil ya? Kalau di kawan main panggilnya Kak Mona. Kalau di Siko Unimona boleh. Iya. Iya. Sebenarnya itu panggilan di kampus tuh. Iya, panggilan kesayangan karena kakak terkejam dulu kan. Jadi lah Banimon sih sadunya. Besok kakak terkejam tuh yang paling diingat tuh. Iyo. Tapi ya begitulah Bang Desbi. Kejam tuh kan pas cuma di lapangan. Betul. By design. Betul. Oke. Uni Monaco adalah seorang entrepreneur. Nah, ya kayak itu curhat-curhat ya. Iya, berat ya Bang Desbi ya. Kira-kira di bidang apa, Kak? Kalau kecaan bidang kita tuh entertain kali ya, tapi lebih ke fokusnya ke anak-anak. Entertain tapi fokusnya ke anak-anak. Iya betul. Apa itu tema itu ya? Kids entertain. Betul boleh. Ya, boleh ya. Kayak gitu. Oke. Nah serupa apa tuh Kak? Jadi boleh lah Wak kenalan dulu nak Bang Desbi apa tuh sebenarnya yang kids internet kok. Jadi namanya tuh kawan main. Betul. Kalau kami menganggap kawan main kok penyedia kegiatan bermain. Nah biasanya kan orang menyediakan kegiatan belajar. Nah kami kegiatan bermain dan kami sadian Bang Desbi. Kegiatan bermain dan kegiatan edukatif untuk anak-anak. Jadi kawan main memang fokusnya ke main-main. Fokusnya untuk main-main. Iya betul. Dan harapannya kami kok bisa jadi tempat untuk anak bermain. Siap tuh bisa jadi pilihan lo untuk orang tua yang biasanya weekend bingung nih kama karena Senin sampai Jumat lah sibuk di kantor kan. Tuh nih ajak anak main kama gitu. Sudah tuh kadang-kadang mau ada waktu untuk bonding sama anak. Nah di kawan main bisa jadi salah satu pilihannya. Oke. Berarti wadah bagi si anak ya dan si orang tuanya untuk bonding. Betul. Bonding kok bukan yang rambut ya. Rebonding. Bonding kok baca itu. Quality time antara anak dan orang tua. Sama orang tua biar menyatu hati ke hati. Oke. Sungguh mulia cita-citanya. Oke Kak. Kenapa Kakak adakan kegiatan kayak gitu? Iya, jadi kawan main tuh lahirnya dulu di Juni 2002 Bang Desbi, tepatnya tanggal 9 Bale. Juni 2002? Betul. Lah lama mana berarti itu? Lah lama tuh ya namanya. Kalau bayi lah mulai bisa berjalan lah mulai 2002 atau 2022? 2022. Oh, oke. Sampai ke 2022. Jadi lah kuliah lo gini. Betul. Kalau boleh besar itu Bang Desbi dulu Mona sendiri tuh waktu mahasiswa tuh kuliahnya jurusannya kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi jadi memanglah tertarik dengan kurikulum dan dunia pendidikan. Sudah tuh lah di salah satu pelajarannya mata kuliahnya tuh manajemen sistem kepelatihan. Mulailah di situ dikulik-kulik kan. Kiranya seru lo mbak event kok gitu Akhirnya sampai memfokuskan ke event. Jadi kayak kepanitiaan sekecil apapun dan sebesar apapun dicoba sadanya. Sampai akhirnya wisuda karajonya di salah satu
sampai les terbaik lah kece orang di Padang yo. Nah waktu itu kebetulan di marketing dan event lo. Nah waktu itu alhamdulillah setelah menikah langsung hamil. Alhamdulillah. Jadi memutuskan untuk kayaknya ndak nih kerja dia di rumah sih lah. Nah, dia di rumah waktu itu lah lahir anak 2022, waktu itu anak usia lebih kurang 4 tahunan. Jadi kan waktu itu Covid tuh Bang Desbi. Oh ya. Jadi anak tuh lah biasa di rumah. Jadi after Covid bingung kok cara mau bawa anakku supaya menio keluar ya, karena selama kok kecean gak boleh dikeluar ya nak gitu kan. Akhirnya adalah ide untuk madan ngumpul-ngumpul sesama ibu-ibu kok. Jadi awalnya komplek kok. geng kuliah dulu kan. Jadi ketemulah ketemulah di taman. Sudah tuh aduan, kalau di kota-kota mungkin namanya play date kali nak. Ya betul. Jadi ketemu ibu-ibunya mau tota anaknya main gitu. Awalnya dari situ sampai akhirnya terpikir kayaknya di Kota Padang butuh yang kayak gitu. Akhirnya karena anak kami kok kan kalau anak-anak kini kan lah banyak explore, maksudnya ini udah bisa mengeksplor dari YouTube, mencari orang masak-masak, orang jadi chef, orang jadi engineer segala macam kan. Tapi untuk mencoba langsungnya nggak punya wadah gitu. Mungkin ada tapi waktu itu inalun menemukan gitu. Itu akhirnya tercetuslah Kawan Main. Jadi sebenarnya kok awalnya dari kebutuhan anak. Jadi gue ada kebutuhan pribadi. Betul. Jadi sebenarnya di awal acara tuh Bang Desbi kami kan internal senyo. Sudah tuh dia lah kan dulu kan zaman media sosial kan. Jadinya orang nanya, kami pengen lo ikut, kami pengen lo gitu. Akhirnya buka untuk umum. Akhirnya lah lo kok main. Karena basicnya adalah event, sudah tuh Allah punya anak dan kayaknya untuk ngarajuan event dan ado anak kok 2 kebutuhan lah terpenuhi langsung ya. Betul. Kalau di kerajaan event saya tinggal anak. Betul. Kalau misalnya kini kami ikut konser lo misalnya kan nggak bisa lah ikut jadi kru konser tuh nggak mungkin anak lah tinggal kan. Apalagi acara malam gitu kan. Betul lah terlalu terlalu berbeda dunianya. Nah waktu megang Kawan Main kami bawa anak kan nampak. Ternyata anak kami main, kami menikmati dan orang tua lain menikmati lo gitu. Itulah pada akhirnya diseriuskan dan jadilah sampai kini. Oke, tercetuslah Kawan Main. Iya, betul. Namanya juga berasal dari kawan-kawan main ya. Betul. Jadi namun itu memang seringan itu. Jadi kami berharapnya kami jadi kawan untuk main anak-anak dan orang tua gitu. Oke. Itu 2022 ya? Iya, betul. Oke, pas Juni 2022 tuh event pertama kami. Yang eventnya benar di Juni 2022. Kalau yang sebelumnya lah ada playdate. Cuma kan officially Kawan Main kok di Juni. Oke. Berarti peminatnya awalnya usahanya diposting di Instagram. Kami Nio lo gitu ya. Jadi siapa ya nak diajak dong. Iya, alhamdulillah Bang Desbi sejauh kok kami lah kurang lebih 21 event lah 821 peserta yang menikmati Kawan Main kebersamaan bersama Kawan Main gitu. Keren sih. 2022 kini 2022 sampai awal setahun lebih ya. Iya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, dari 1,5 tahun tapi sudah merangkul berapa tadi ya? 820. Itu banyak mana loh. Alhamdulillah ternyata mungkin keresahan kami sebagai orang tua relate di orang tua yang lain gitu. Jadi mungkin perasaan kami anak kok lah umurnya saya ke sekolah kan ya sekolahnya kayaknya terlalu dini gitu. Jadi kami mikirnya ya udahlah sih yang kayak gitu dulu event-event yang mungkin bisa menambah eksplorasi waktu bermain anak tapi enggak di rumah. Iya, jadi kami sediakan lah tampek berbeda sesuai dengan kebutuhan event ya. Dan mereka kan ketemu teman-teman baru. Jadi sesinya tuh bukan cuman langsung misalnya let's say cooking class, enggak langsung mau masak gitu. Jadi ada kenalan dulu, ada dancing bersama. Sudah tuh ada perkenalan sama chefnya, jadi anak-anak melihat langsung ternyata chef di hotel tuh seperti ini, ternyata jadi chef tuh bisa jalan-jalan di kapal pesiar, bisa kerja di pesiar kayak gitu Bang Desbi. Jadi jauh lebih jauh tujuannya daripada bermain itu sih gitu. Tidak hanya bermain. Betul. Ya.
bermain sambil belajar tapi belajarnya nggak harus nulis itu. Iya itu. Oke, keren. Ikut kebetulan tim TVRI adalah badan intelijen kami Betul, telah betul. merangkum beberapa video dari kegiatan kawan main dan dari Iya. kamu Nimona ya Nimon. Kita putarkan video berikut ini, check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi videonya. Awak senyum sih jelek video. Membayangkan anak awak di situ. Iya, cocok tuh untuk Cocok. anak Bang Deswi. Ternyata kegiatannya sedemikian rupa, banyak hal kira ya. Betul. Bukan yang kayak semacam hanya belajar membaca calistung kayak gitu Oh ya. enggak, kami jauh dari situ karena mungkin kalau soal membaca calistung lah ya lah banyak maksudnya lah banyak lah yang lembaga, pribadi, personal yang maksudnya lah di ranah Nah, itu. itu ranahnya ya. Betul. Nah, kami ambil ranahnya yang di bermainnya. Oke. Tapi bermain sebenarnya kalau kok kan sebenarnya personal ya Bang Desbi. Betul, Kalau betul. menurut kami di kawan main anak-anak tuh pondasi pertamanya adalah kebutuhan bermainnya dipenuhi dulu. Dimaksimalkan ya. Kadang wak mikir kan anak-anak sekolah full day tiap hari gitu. Nah, tuh wak mikir mungkin orang dewasa sih yang punya stres, yang punya panik, terus yang butuh stress release padahal anak-anak pun butuh. Jadi mereka butuh lo waktu untuk Time-nya lah. Main-main, tapi ketemu sesuatu yang baru gitu. Betul sih. Kayak Apalagi gitu. anak-anak zaman Covid kok kan. Iya, Anak-anak besar di zaman betul. Covid kayak anak awak tuh gadangnya di zaman Covid. Jadi kebanyakannya di rumah. Akhirnya kebiasaan di rumah, ada kebosanan jadinya. Iya betul. Jadi dari kawan main itu sendiri banyak kegiatan-kegiatan tadi sampai ada apa? Eksperimen-eksperimen Iya, ya, ada gunung betul. vulkano-vulkanonya. Jadi kami menghadirkan apa-apa yang biasanya anak-anak waktu lihat di YouTube Bang Desbi. Jadi kami saya sebagai orang tua gitu pasti wak mencari kan aku anakku tertarik bananya nonton YouTube ya. Ternyata di YouTube tuh mereka menawarkan banyak hal kan. Betul-betul. Dan disitulah kami simpulkan bahwa ternyata kalau wak membuat kegiatan yang menarik anak tuh bisa loh tinggal handphone deknya gitu dan Betul ndak sih. peduli kan handphone sebenarnya mungkin sih. karena ndak ada choice lain ndak ada pilihan jadi yang menarik tuh cuman handphone gitu. Nah untuk meng-create sebuah event di kawan main pun kami ndak cuman diskusinya jo psikolog jo dosen jo guru kami diskusi lo jo anak-anak. Jadi ada beberapa anak yang kami ajak mota dan adik sekarang nih lagi musim apa ya sekarang tuh kamu di YouTube nontonnya apa ya, jadi kami hadirkan lah eventnya di kawan main kayak gitu. Oh, oke. Pertanyaannya Kak, tadi kan ada beberapa permainan. Iya betul. Itu kalau di kawan main sendiri ada kurikulum gitu. Maksudnya di pertemuan pertama Iko belajar, pertemuan kedua Iko belajar. Oh iya, kalau sejauh Iko, kalau kini kok karena kami regulernya event masih 1 sampai 2 event dalam 1 bulan. Jadi kalau kurikulum pasti kami pakai STEM dan blended learning. Jadi
Tuh. Science, teknologi, matematik, dan blended learning. Jadi event yang kami buat itu kami sesuaikan dengan usianya, dengan kebutuhannya, motorik, sensori. Jadi tidak hanya belajar tuh 1, 2, 3 ya, atau belajar tuh ABC. Kami tidak pernah bilang kalau di kawan main tuh kamu belajar, pasti main kan. Betul. Tapi sebenarnya banyak hal-hal penting di dalam permainan tuh Bang Desdi, seperti motorik. Iya, betul. Bang Desdi pernah ndak Calia bukan banyak sih, kayaknya ada beberapa dewasa saat ini yang nyolah dewasa secara tubuhnya, tapi secara hal-hal detailnya ndak bisa mengarajuan, atau tremor, atau misalnya megang sesuatu atau lape atau atau pokoknya hal-hal detail. Jadi bermain tuh sebenarnya sensoriknya di situ ada, motoriknya ada, sensorik kasar halusnya ada gitu. Bahkan kejadian yang banyak akhir-akhir kok ya. Fakta lapangan yang setahu kan risetnya nggak resmi sih, cuma kayaknya akhir-akhir kok kebanyakan anak tuh mengalami bukan mengeneralisasi ya, tapi kebanyakannya meningkat akhir-akhir ini yaitu speech delay. Iya, itu karena main handphone kebanyakan kan. Maksudnya dan apalagi kalau di handphone tidak didampingi orang tua. Kami bukan orang tua yang straight nggak boleh main HP dong, enggak. Kami tetap main HP ada waktunya, tapi boleh gitu. Karena libo lo ancele anak-anak kalau nyo ndak paham lo teknologi, sedangkan kawan lo lah main lo kan. Tapi tentu saja betul apa yang berlebihan tuh ndak elok dengan Bang Desbi. Dan di kawan main, hal yang paling kami pegang adalah kawan main tuh sampai kamu salah. Jadi abianlah salahnya banyak-banyak di kawan mainku gitu. Karena banyak kami tidak menyebut secara personal, tapi kok temuan kami sih gitu. Jadi banyak orang tua yang sebenarnya kadang-kadang awak dewasa aku yang tidak sabar Bang Desbi. Dan tidak percaya ke anak. Jadi ketika nyontan anak, duduknya di sebelah anak kan, tuh anak ngadu misalnya macam talua, karena kami kalau cooking class itu tuh enggak kelas sekedar misalnya adalah bahan setengah jadi itu hias cooking class, no. Jadi kami emang dari pacahan talua, menimbang, meracik, mengocok uis. Jadi sadunya tuh emang dari awal kami karajuan, karena kami paham bahwa proses yang lebih penting daripada hasilnya kan. Jadi akhirnya mamaku yang gregetan, sinilah mami aja gitu ya kan. Akhirnya enggak jadi berajana wak kan. Sebenarnya kadang-kadang pertanyaannya entah awak yang salah entah anak awak kan kadang. Nah jadi di kawan main pada akhirnya kami buat lah bentuk eventnya. Kalau yang terakhir tuh kami buat narasi ceritanya kalau anak-anakku adalah pahlawan. Waktu tuh 17 Agustus tuh cooking class bikin brownie cupcakes. Jadi mereka tuh hari ini pahlawan ya mama-mama semua. Jadi mereka akan mencoba menjadi pahlawan untuk diri mereka sendiri. Jadi jangan dibantu ya anak kita hari ini boleh salah. Sebanyak apapun kita hanya lihat ya dan kita support gitu. Jadi di awal pelukan dulu, bikin janji dulu, bikin perjanjian bahwa kamu nanti akan kerja sendiri gitu. Jadi amanya di belakang sih. Jadi anaknya yang karajo seorang dari Mama Chan, aku nggak bisa sesimpel Mama Chan talua. Tuh pas berhasil tuh memang, aku bisa kayak gitu. Nah hal-hal kecil, iya betul. Gitu ya. Karena mungkin hal-hal simpel kayak gitu kok nggak pernah terfikirkan Dewa untuk ngerajannya di rumah kan. Betul. Nah jadilah selesai brownie cupcakes-nya tuh apa pesan yang penting bahwa ini brownie cupcakes nanti kamu hadiahkan ke ibu. Jadi kamu dia beko sore-sore. Anak satu sore, bekonya buat sore. Jadi kami membiasakan di kawan main untuk anak tuh say I love you, thank you mom, peluk, cium. Karena kadang-kadang di satu keluarga ada yang tidak terbiasa dengan itu. Betul sih. Jadi di rumah tuh ngican I love you, itu tuh bare. Jadi kami wadahi di kawan main. Degehnya sore ada yang nia dibacuan, ada yang secret. Tuh beko I love you mom, terima kasih. Ada yang bahkan sedetail terima kasih sudah banting tulang cari uang untuk Dede. Aduh kayak gitu. Aduh Desbi. Jadi kayak gitu. Jadi hal-hal simpel kayak gitu yang kami kerajaan di kawan main. Keren. Sedetail itu ya, bahkan
dibikinkan narasinya biar si orang tua tuh bisa mempercayakan Iya, si anakku bisa tumbuh dengan rasa percaya diri. Betul. Oke. Nah itu udah Kak Mona, kok pembicaraan kita sedang serius sebenarnya. Kebetulan ada nakal-nakal lewat. Oh iya, boleh. Oke, di sana kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai parenting lebih cocok. Nah Kak ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Oke, sana-sana kalau balik kilo sama Uni Mona Agustin membicarakan tentang parenting. Nah, cekidot lali ya. Kak Mona, ni Mona ba awak selama mau Salama Bang Desbi lah yang. Selama awak Nimon. Nimon, kok kan parenting. Nah, parenting yang Uni adokan kok mulai dari usia barat tuh, Kak. Kalau kini kami itu dari usia 3 tahun sampai kelas 6 SD, sebalih 2 balih lah ya, sebalih sampai 12 tahun. Tapi karena kan kawan mainku terus berkembang kan Bang Desi, maksudnya yang dari awal cuman untuk awak-awak telah dibuka untuk umum, jadi permintaan yang untuk 2 tahun pun kinilah mulai banyak. Jadi DM Instagram, ada nggak ya untuk usia anak saya 2,5 tahun gitu, karena ibu-ibu kini luar biasa kan untuk akses soal-soal sensoris, play dan gitu-gitu tuh sudah sangat open minded. Betul. Nah apalagi kini kayaknya obrolan tentang iko lah di mana-mana gitu jadi mungkin kami mulai akan ke situ arahnya. Oke, berarti lah mulai berangsur-angsur ya. Iya, betul. Bisa mulai untuk dari usia sangat dini mulai ya batita ya. Toddler lah namanya. Toddler ya, luarnya. Iya, kalau awak batita ya Itu yang awalnya hanya untuk usia belasan ya, usia belasan awal ya. Awalnya kami tuh sebenarnya dari 6 tahun. 6 tahun. Dikaji Balia ternyata 4, 5, 6 tuh range-nya masih sama, maksudnya skill untuk kemampuannya menggunting, memotong, untuk motoriknya itu tuh di range yang sama. Akhirnya kami masukkanlah usia-usia yang sekolah awal, preschool juga masuk. Preschool masuk nah. Bahkan karena baca orang kan usia-usia emasnya. Usia emasnya untuk menggali potensinya. Bahkan kalau kita sebagai orang tua emang harusnya kan kita kenalkan saya sadu Allahnya dulu. Iya. Kalau masuk-masuknya kan. Kalau masuk-masuknya kecil kakak tadi tempatnya salah loh. Iya. Di mana? Coba sadu Allah di mana potensial di mana tertarik baru tahu arah. Iya, betul Bang Desbi. Jadi sebenarnya tujuan kawan main kan sebenarnya orang nanya kok kawan main tuh eventnya banyak jenisnya gitu. Jadi kan kami ada cooking class, ada play date kok untuk outdoor. Jadi ada kids fun day. Jadi kids fun day kok seperti play date-nya Bang Desbi tapi usia sudah SD, seperti pencarian harta karun di kapal karam itu kami buean harta karun aslinya, buean clue-clue peta dan segala macamnya gitu. Musiknya, MC-nya, pakaiannya, sadanya di by design kan. Nah jadi ada kelas science eksperimen, ada workshop for kids yang seperti robotik, clay gitu. Kenapa kami memikirkan banyak gitu ragamnya dan mungkin akan bertambah terus. Insya Allah bulan Maret ada main sama bapak bisa programnya. Main sama bapak. Karena melihat fatherless presentasinya semakin naik, kami sebagai yang bermain di ranah iko akhirnya merasa bertanggung jawab untuk harusnya ada program iko di kawan main gitu. Betul. Nah, kenapa kami itu banyak event karena anak-anak kan harus dikenalkan sebanyak mungkin yang kami mampu kan. Jadi akhirnya bekonya merasa kayaknya aku mau jadi engineer deh. Karena anak-anak tuh kadang kininya pengen jadi ilmuwan, besoknya pengen jadi koki, besoknya pengen jadi engineer. Jadi coba nak sebanyak mungkin gitu. Banyak salah dulu nak gitu. Nah, masalah ya. Iya, karena banyak salah berartinya banyak mencoba. Berartinya banyak lo untuk berpikir caranya menyelesaikannya. Iya kan, error lagi, try lagi gitu. Tapi kesalahan orang tua kan kebanyakan tak sabar ya. Betul. Ketika anak aku iya, sini mama aja. Mudah-mudahan tapi kini alhamdulillah lah banyak orang tua yang open minded yang sadar bahwa
ke kebutuhan anak lagi, dan tanggung jawabnya hanya menjadi fasilitator. Jadi mereka mengantar ke event kawan main tuh, mereka nanti ngonten. Nah, itu yang lebih bagus sih daripada duduk tuh sini mama bantu, sini mama bantu. Kalau ngonten kami persilahkan. Silakan ya. Menambah exposure. Betul. Oke, berarti tadi lah bisa dari usia kete. Nah, itu permainan-permainan banyak jo, sangat beragam ya. Iya, betul. Terus kalau dalam sebulan tuh berapa kali biasanya? Untuk kini 2-3 kali baru Bang Desbi. 2-3 kali dalam sebulan. Itu kan tadi kata Uni pesertanya kalau dihitung-hitung dari 2022 lah sekitar 800-an tadi ya. Betul. Berarti kan satu kelas tuh berarti 30 tergantung apa eventnya. Paling banyak tuh waktu pencarian harta karun karena grup ya, perhitungannya grup. Jadi waktu itu 2 hari 160 orang. Jadi satu sesi itu 80 orang. Oh ya. gitu. Jadi enggak pernah sama do. Kalau yang usia kecil biasanya kami ambil 10 sampai 15 dan di space yang kecil juga. Kalau misalnya di Tampe yang agak besar, Ikoko workshop gitu dan ada beberapa orang yang bisa handle assist. Nah, itu kadang paling banyak tuh 30 orang. Jadi enggak sama antara satu event ke event lain. Kayak gitu. Nah, misalnya gitu Kak. Contohnya anak wa ikut pertemuan pertama lah gitu. Misalnya kan pertama. Besok di minggu depannya ada lo lihat. Itu apakah semuanya tuh dengan peserta yang sama? Beda. Karena tiap anak tuh punya kesukaan masing-masing. Jadi misalnya kini kami buat robotik kok. Yang ikut misalnya ABC anaknya. Bisa kami buka cooking class ABC lain tahu yang ini cooking class lain karena mungkin aku kayaknya kalau cupcakes kurang deh gitu. Tapi kalau misalnya bisanya kami bikin cookies nyikui gitu gitu. Jadi cooking classnya menunya beragam kan. Robotiknya menunya beragam loh. Kids Fun Day-nya menunya beragam loh. Jadi mereka boleh pilih. Oh, di dalam satu hari itu bara tema. Satu hari kami cuman satu sesi, tapi biasanya 2 hari, Sabtu dan Minggu kan mengisi weekend kan. Oh, satu sesi. Nah, maksudnya kok contohnya di hari Sabtu contoh ya. Sabtu tuh di sesi 1 contoh pagi itu cooking. Iya, itu sih Bang Desti. Oh, itu saya. Iya. Nah, kok setelah pagi cooking, siangnya ada yang lain kelas lain. Mungkin ya, karena kini sebenarnya kru di karena gitu Bang Desbi. In fact kayak pada faktanya ya, orang-orang yang bekerja di dunia kreatif yang fokus ke anak-anak tuh tidak banyak. Karena yang pertama pasti ribet. Pastinya. Anak-anak soalnya aku nggak mau lari ke kanan ke kiri. Kalau mahasiswa kan duduk nonton tenang gitu. Kalau anak-anak nggak semudah itu doh. Nah tuh jadi milih kru pun yang harus friendly ke anak-anak, yang harus suka anak-anak, karena kan anak-anak tahu yang dari hati suka kaijo dan yang dibuat-buat. Jadi kami harus cari kru yang memang sudah suka dan anak-anak suka loh kayaknya. Betul, gitu. Anak-anakku kalau do yang gak kurang celak matu itu. Nggak bisa. Aku nggak mau sama itu Miss kecejo kan. Nah, sudah tuh karena kawan main tuh eventnya ada ceritanya, maksudnya misalnya kok kami ambil science eksperimen bikin ice cream melalui science gitu di bag. Nah kan kalau orang mikir mungkin kan cuman buat es krim tuh di shake gitu, padahal jauh di belakang itu yang kami siapkan tuh kami misalnya sensorik, kami mereka mengenal 4 rasa dulu tuh, bacubuan, kok pahit, kok manis, kok asin, dan faktanya banyak anak-anak yang nggak tahu pas mencoba gula rasanya apa, enak. Pas dibawa asam rasanya apa, ini nggak enak, tapi namanya apa nggak tahu gitu. Jadi di kawan main dasar-dasar kayak gitu tuh kami bangun gitu. Sudah tuh Beko dikenalkan lo aroma, jadi perintilan-perintilannya tuh banyak Bang Desbi. Dan kami nyiapkan cie kan, jadi untuk 2 sesi sehari. Kalau untuk kini belum, tapi mungkin insya Allah soon. Oh berarti tidak hanya bermain saja, tidak ada bermain saja, tapi juga memancing kayak tadi saraf-saraf sensorik segala macam, saraf sensorik motorik. Ikut untuk bagian mana dulu? Penciuman dulu kan? Iya, jadi indera perasa.
Misalnya satu event kok. Nah, di mana kira-kira kok bisa dikaitkan dengan tema apa? Apa kira-kira pelajaran yang bisa agih ke anak-anak. Jadi menariknya patang tuh ada salah satu science eksperimen kami gabungkan sama cooking class. Jadinya membuat es pakai batu es dan garam, shake tuh buat banana split dari esnya tuh. Tapi jauh sebelum itu mereka coba dulu ampe dasar rasa. Jadi manis, asam, asin, pahit. Sudah tuh ada lo form peneliti ciliknya. Jadi sudah mereka merasakan di checklistnya kan. Ini apa ya rasanya? Beko ada asam, asin, pahit, manis. Tuh kalau checklist lo. Tuh beko ada lo red bintang. Kamu sukanya sejauh apa? Jadi kadang-kadang banyak mungkin Bang Desbi ndak ya, tapi banyak dewasa yang kami temui mereka bahkan ndak tahu siainya doh. Kesukaan dirinya sih ndak tahu doh. Akan kemana nya ndak tahu doh gitu kan. Tujuan hidupnya ndak tahu doh. Iya betul sih, bahkan lah gadang. Iya mungkin karena waktu terlalu memikirkan orang lain kan, atau mungkin wak ndak terbiasa untuk menuliskan apa yang wak rasuan. Jadi di kawan main babuan bintangnya, kamu sukanya kira-kira berapa? Tuh diisi beko diarsir 2 bintang. Tuh beko dijalin secara narasi, ini rasanya ini, aku coba terus aku misalnya suka gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu aja Bang Desbi. Nah ada permintaannya bintang 5 ya dah. ada yang waktu itu kami bawanya belimbing wuluh kan, dan kami bawa kan bentuk belimbing wuluh tuh seperti apa vario gitu. Tuh katanya ini nggak ada di rumah mama tapi ada di rumah nenek gitu kan. Tuh dicobonya ada yang bahkan suku bana belimbing wuluh tuh. Jadi dia gayanya bintang 5 kan, aku suka aja kan, nggak ada yang salah kan. Betul. Masalah selera. Iya betul. Nih kalau boleh tahu nih, bara lo tuh nih, tapi tahan dulu. Ya, boleh. Karena udah nggak lewat kan. Iya. Oke, sana sadanya kita akan kembali lagi berbicara dengan Uni Mona, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang. Itu bisa senak tonton di TV di TVRI Sumatera Barat. Kalau misalnya nak do TV enggak masalah, bisa tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa senak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan yang tergantung tadi. Atau yang tergantung. Berapa pula atau Kak? Kalau di kawan main karena eventnya beda-beda Bang Desbi, dan kebutuhan peralatannya pasti beda gitu. Jadi tiap event tuh insertnya beda, tapi range insert tuh dari 70.000 sampai patang kami coba yang untuk robotik tuh emang agak pricey sih 200.000, tapi worth it karena robot beli peralatan dan segala Peralatannya macam. mahal ya. Tapi kalau untuk yang 70.000-an pun ada. Oh, berarti sebenarnya menyesuaikan dengan eventnya bara budgeting selama kebutuhan event. peralatanku karena Ya, betul. sadunya harus siapkan dengan detail kan. Contohnya Iko yang ada di Siko paper cup ya, Papercraft. Betul. Bukan paper cut. Cut potong ya. Iya betul. Paper craft. Nah, Iko kalau di zaman nambo muda-muda dulu ada namanya boneka Danbo. Yes, Danbo. Nah, Iko kalau dikembangkan dengan desainnya kok sesuai dengan kebutuhan bisa di zoom anak-anak ya. Iko ada. Kok sebenarnya hobi si bapak dan anak di rumah kok. Jadi kami mikirnya kenapa enggak kita bawa juga di kawan main gitu. Lucu kok Kak? Iya betul. Itu paper craft, kerajinan kertas ya. Iya betul. Kok robot kok. Nah, Iko yang base ya? Yang base ya. Yang ada beberapa desain di desain sendiri, ada yang sudah by template. Berarti kok di print? Iya, beko digunting, dilem kayak gitu. Tapi kartanya kartu kareh loh. Iya betul. Boleh hendak loyo nya Bang Desbi, karena akan dipajang kan. Berarti kan cukup mahal juga kan print. Iya, terjangkau lah. Terjangkau lah. Oke. Nggak sampai 1 piring pizza di Bang Desbi.
Kan ini pula Ya kan anak-anak tuh kesukaannya pizza kan biasanya kan. Jadi kami acok kayak gitu. tergantung anak kan. Oh iya Ada betul yang martabak betul. talu, Oh iya betul betul. Awak tuh. martabak mie ya. Heeh. Iko yang dibuat di anak-anak di kawan main. Iko Maksudnya iya salah satunya. Salah satu kegiatannya di kawan main yaitu membuat paper craft. Sebenarnya banyak, cuman yang ado kini Iko di rumah karena kan biasanya kami produk dibawa di anak-anak pulang kan. Jadi Iko dek patang tuh baru babue, jadi ya adalah bawa lah sekaligus mencalian kok salah satunya. Salah gitu. satunya ya. Oke. Menarik sih. Iko juga mengasah kreativitas. Iyo, dan in fact Bang Iko salah satu quality time yang paling mengasihkan untuk ayah dan anak laki-laki. Anak padusi bisa nanti template-nya disesuaikan karena template-nya itu banyak banal kan. Karena biasanya anak laki-laki dan perempuan tuh apalagi misalnya suka sebuah tokoh itu karajan kan. Nah, itu suku bananya. Kalau bapak-bapak kan biasa suka menggunting menempel itu kan lebih ke bapak-bapak kan. Nah, bisa menghabiskan waktu Iko Bang Desbi salah satunya. Seru lah. Oke. Siap. Itu ide-ide dari mana tuh? Idenya yang pertama tuh pasti dari anak sendiri kan. Karena pada dasarnya kami mencari ada blueprint tentang kesukaan anak-anak itu dan satu sama lain biasanya berdekatan kesukaannya tuh. Apa trennya sama lah kayak awak tren kini apa yo. Kini wak lebih cenderung kama yo. Nah anak-anak pun kayak gitu. Jadi yang pertama itu, yang kedua pasti anak teman anak orang lain yang kami temui per event nanti tanya-tanya abang sukanya apa gitu, adik sukanya apa gitu. Tuh yang pasti kalau di zaman kini scroll kali nak Bang Desbi, entah itu TikTok, Instagram, Pinterest. Jadi ATM gitu orang kan. Betul. Ya. Jadi karena di kota-kota besar hal-hal seperti kawan mainku lah banyak banget Bang Desbi. Jadi di Padang kayaknya kami harus bisa lo kan cari di kota besar, oh kayaknya itu seru lo buat di Siko dengan kearifan lokal anak di Siko. Karena kebutuhan kota dengan Padang kan beda kan Bang Desbi. Betul. Kayak gitu. Iko berarti di kawan mainku ada yang maksudnya kan ada yang sekali, ada yang dalam sebulan tuh baru hanya 3 kali atau 2 kali. Tadi lawak tanya ya, misalnya dalam minggu kini si A bisa, dalam minggu besok nggak bisa dong. Iya, jadi karena kan gitu masing-masing anak tuh punya jadwal yang berbeda. Sudah tuh kadang-kadang minggu kini ndak les renang, minggu besoknya tiba-tiba les renang. Atau misalnya minggu kininya pai baralik aja keluarganya, minggu besoknya kosong gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, misalnya jadwalnya kayak gitu, ada kelulusan kayak gitu loh enggak? Kalau kini kami tuh di kawan main per term Bang Desbi. Jadi kalau misalnya per event, let's say robotik misalnya kan, anak-anak ikut robotik. Jadi di akhir acara tuh ada sertifikat yang dibawanya pulang. Jadi memang 1 kali event selesai. 1 kali event lulus lah. Karena di kawan main kami tuh bukan mengejar hasilnya, maksudnya anak-anak tuh ndak di hasil tujuannya do, tapi di prosesnya kan. Nah, jadi kalaupun mereka mau mengembangkan misalnya kayaknya robot sederhana kok, tagline kami robot pertamaku gitu. Tiba di rumahnya otak atik balik ya boleh bana gitu. Beko kalau kami mengadakan event robotik balik dengan event berbeda, kalau masih penasaran dan masih ikut ya silahkan. Kalau misalnya merasa kayaknya aku ini kurang deh ya nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung pilihan anaknya. Kayak gitu. Oke, menyesuaikan lah ya. Betul. Menyesuaikan pertama kebutuhan anaknya, yang kedua jadwal orang tua. Iya, karena kalau terlalu acok lo Bang Desbi, kok bosan anak-anak kok. Kalau menurut kami ya dan orang tua tuh kayak Kak Mona ini kan kemarin baru uangku sayur iko aja nya kan. Alun terima gaji lah. Jadi biasa kami kalau nggak di awal bulan, nggak di akhir bulan. Kan memikirkan karena orang tua lo kan pasti untuk entertain anak kok pasti ada biayanya, tapi kan nggak taruh ya gitu di awal bulan nggak di akhir bulan lah gitu. Di awal bulan ke pay makan lah, main. Jadi bisa mungkin dialihkan salah satunya ke kawan main. Oke, keren. Kalau ada lo base campnya nggak?
Sejauh kok masih home based kok sebenarnya Home Bang based, Desbi, tapi memang terfikir karena gitu tiap kami event tuh kan karena seatnya terbatas kan, jumlah pesertanya tuh kami berpatokan dengan gadangnya tampe sudah tuh anak-anakku bisa lari-larian dan masih lega, jadi memang selalu terbatas. Paling banyak tuh biasanya kalau di ballroom di meeting room tuh 30 orang kan. Nah jadi banyak kok ibu-ibu yang komplain anak saya kan belum gitu, jadi kawan mainku Bang Desbi alhamdulillah kalau selama kami buka event tuh barabui ibu-ibu kok gitu jadi adole yang ngirim anaknya sudah maki-maki ya karena aku mau ikut, teman-temanku ikut semua cenyo kan. Jadi karena emang segitu bisanya akhirnya mohon maaf ya mam gitu, akhirnya nyikik di event berikutnya kan. Nah jadi terfikirlah untuk kayaknya kawan mainku butuh space sendiri, jadi wak bisa buat kelas yang tiap hari tuh ada gitu. Tapi mungkin ke depannya gitu. Kalau misalnya contoh yang bisa weekday kan di hari bahasa awaknya elang hari. Ala-ala hari ya. Ya, elang hari contohnya Iya. misalnya nggak bisa di Sabtu Minggu ya. Kan Sabtu Minggu itu kan pertama jadwal liburan, yang kedua jadwal barale. Iya, barale. Jadwal sampai barale kan. Tuh bisa lah misalnya ternyata di hari Sabtu tuh kelasnya tuh contohnya cooking ya, masak. Anak awak pingin mana itu misalnya? Iya, tapi awak enggak bisa deh. Tapi enggak bisa dong. Dicari hari lain kiranya lah ganti lu tema. Iya. Nah, kayak gitu ya. Kayaknya ya, kedepannya lah Bang Desbi ya. Karena emang Iko kok kami kumpulkan saran-saran orang tua kan, keceknya Kak bisa nggak ini ada kelasnya? Maksudnya kami kalau butuh tuh langsung ke sana aja gitu. Betul. Tapi insya Allah soon lah. Soon ya. Iya, karena kami berbisnis kok memang bukan latar belakangnya tuh memang bukan dari keluarga pebisnis Bang Desbi. Jadi kayak semua keluarga bahkan almost PNS gitu. Jadi belajar bisnisku adalah sesuatu yang baru yang harus dicari. Pokoknya kami harus cari belajar gitu. Dan kan menemukan formulanya kalau emang tiba-tiba jadi seseorang yang beda tuh awak harus carinya tuh emang ekstra kan, tanagonya gitu. Jadi apalagi saya seorang ibu rumah tangga yang lah ada 2 anak gitu. Jadi Ikoko mungkin akan kesana arahnya, tapi by proses dulu. Oke. Nih tanya sini. Kok di luar kawan main yang boleh. yang Uni punya ya. Contohnya awak sebagai ayah atau ada seorang ibu, apa yang harusnya lakukan sebagai seorang ibu dia terutama untuk yang temanya kawan main kok? Apa yang harus lakukan? Biar si anaknya kok bonding lah sama orang tuanya. Biar apa ya? Karena kok untuk awak terutama untuk awak kecurcol yang curhat sebenarnya. Iya betul. Tapi mau tahu ada yang relate ya. betul. Pertama kayak awak misalnya jadwal tak menentu tuh kan. Iya, kadang betul. pagi pulang malam, pagi bersubuh anak kadang sedang lalu. Wak pulang anak lalu. Iya betul. Ya kan betul. kadang beberapa hari lah ya sempat sebentar bana. Nah, caranya mengatasi yang kayak gitu. Iya betul. Sebenarnya mungkin itu secara personal jawabannya nak Bang Desbi. Kalau menurut kami tuh anak-anak tuh sebenarnya seseorang yang ndak seburuk itu dong. Maksudnya gitu. Kadang-kadang wak sebagai orang tua merasa cukup ndak ya waktu untuk anak atau misalnya ya caranya supaya aku main tuh bisa anakku merasa awak tuh memang menyediakan waktu untuk inyo gitu. Awak merasa ndak cukup kan. Betul. Kalau kami tipsnya di rumah tuh komunikasi Bang Desbi. Jadi apapun yang wak rasuan itu tuh wak agak tahu anak. Misalnya gitu, ayah adalah pekerja yang jam waktunya nggak menentu gitu. Mungkin bagi sebagian orang tuh tabu ya, tapi bagi kami di rumah tuh komunikasi itu hal yang sangat penting. Karena kan awak manusia kok, anak awak manusia tuh apa yang bisanya alat yang bisanya supaya ngerti bahwa awak kok keadaan awak kayak gitu. Nah, dulu selain komunikasi kan. Iya, apalagi bagi anak yang orang tuanya seperti kayak awak. Iya, kan. betul. Dia sampai si anak tuh mikir
kok ayah nggak ada waktu untuk awak ya, padahal awak meluangkan waktunya untuk memastikan si Iyo. anak kok Dan bisa hidup dengan baik. awak kok seorang dewasa yang berekspektasi sih Bang Betul, Desbi. betul. Ndak doa tanjan kana waduh. Kadang kan awak pun ndak baage dinya do kita. Kalau di komunikasi mana nggak Iya masalah ya, betul. dah. Nah kalau kami yang pertama tuh komunikasi. Jadi Ba'a sebenarnya keadaan si ayah, Ba'a sebenarnya keadaan ibu. Ya udah awak kecian secara real. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Nah ayah sekarang bekerjanya begini, jamnya bisa begini, dan kadang ayah pulang kamu sudah tidur, atau paginya ayah berangkat kerja kamu udah tidur, kamu belum bangun gitu. Nah itu akan jadi afirmasi positif untuk anak. Jadi Afirmasi. yes, tuh sudah tuh yang kedua apa? Minta maaf. Jadi jadi itu. Jadi karena kita harus bertahan hidup nak dengan cara seperti ini, jadi ayah minta maaf gitu. Kalau misalnya misalnya si anak Bang Desbi namanya. Ryan. Ryan merasa ayah sibuk karena kehidupan dewasa tuh harus kayak gini nah untuk kamu bisa sekolah, bisa ini. Karena kami di rumah tuh kayak gitu. Seterbuka itu komunikasi kami Bang Desbi. Oke, keren. Kak, kok karena berbicara tentang parenting kok Seru ya? Seru bisa berjam-jam. Betul, Cuma betul. karena kita terbatas oleh waktu. Seketik Kak, pesan untuk ke ibu-ibu dan orang tua lah. Singkat, padat. Nah. Dia merasa ibu yang baal Nah. jadi Nah. pesannya sih sebenarnya anak tuh lebih sebenarnya momen dan proses bermain tuh lebih penting daripada mainan itu sendiri. Jadi barapun waktunya kalau misalnya secara jiwa hadir tapi hati tidak hadir juga sama aja dengan bohong gitu. Jadi kualitas lebih penting daripada kuantitas. Terus mainan tidak lebih penting daripada proses bermain itu sendiri. Jadi kalau main sama anak, Bapak Ibu pastikan kita masuk ke dunia anak, main yung yubana main lu aja anak gitu. Ada lagu Mr. Big tuh, judulnya I'll be your daddy, your brother, and your little boy. Nah, itu artinya pokoknya saya bisa menjadi ayahmu, saya bisa menjadi temanmu, saya juga bisa menjadi anak-anak untuk kamu. Nah, itu yang penting tuh. Terima kasih Kak Mona lah hadir di Bang Tampil Kota. Desbi. Ilmunya sangat daging empuk. Benar kolesterol kan Bang Desbi. Oke, sadanya demikianlah perbincangan seru kita bersama Kak Mona. Kalau misalnya masih tanya-tanya ke Kak Mona, cegos langsung ke Instagramnya. Iya, Mona Agustin. Mona Agustin ya. Jangan lupa follow Kawan Main Official. Kawan Main Official. Oke, dan sadanya demikianlah pembicaraan kita. Saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.